Halo dan selamat datang di sesi explainer kita. Pada paparan kali ini, kita akan membedah secara fundamental dan komprehensif mengenai manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Sebagai akademisi dan tentu saja calon profesional di bidang kesehatan, memahami anatomi sebuah krisis adalah langkah pertama yang absolut sebelum Anda benar-benar turun ke lapangan. Mari kita mulai. Untuk memastikan pembahasan kita terstruktur, ada 5 agenda utama hari ini. Pertama, kita akan meluruskan definisi dan konsep bencana. Kedua, klasifikasi dan karakteristiknya. Ketiga, kita akan melihat dinamika siklus bencana. Keempat, analisis dampak multidimensi. Dan yang kelima, ini yang paling spesifik untuk Anda, peran strategis laboratorium medis. Kita masuk ke bagian pertama, definisi dan konsep bencana. Nah, seringkali orang mengira bencana itu murni sekedar fenomena alam. Padahal, esensi dari sebuah bencana itu terletak pada satu kata kunci, gangguan. Sebuah peristiwa baru bisa kita klasifikasikan sebagai bencana ketika ia mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Sampai pada titik di mana hal itu melampaui kapasitas mereka untuk bertahan dengan sumber daya yang mereka miliki. Sederhananya, saat sistem normal di masyarakat lumpuh total, nah disitulah bencana sebenarnya dimulai. Di Indonesia sendiri, kerangka hukum kita sudah sangat tegas mengatur hal ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjabarkan bahwa gangguan mematikan ini bisa dipicu oleh faktor alam, non-alam, atau bahkan campur tangan manusia itu sendiri. Kenapa definisi legal ini penting? Karena undang-undang inilah yang menjadi pijakan dasar penentuan siapa melakukan apa. Ia mendikte pembagian tugas seluruh elemen negara saat krisis terjadi, dan tentu saja termasuk peran esensial tenaga kesehatan. Jika kita tarik sedikit ke perspektif saintifik internasional melalui kerangka UNDR, bencana itu dilihat sebagai sebuah persamaan interaktif. Coba bayangkan sebuah ancaman bahaya fisik, katakanlah gempa bumi. Gempa ini baru akan menjadi bencana berskala besar jika ia berinteraksi dengan paparan yang tinggi, kondisi masyarakat yang memang rentan, dan diperparah dengan kapasitas pertahanan yang rendah. Ini adalah cara yang sangat logis dan terukur untuk menghitung risiko di lapangan. Lanjut ke bagian kedua. Klasifikasi dan karakteristik bencana. Secara akademik, bencana itu diklasifikasikan ke dalam 3 domain utama. Pertama, bencana alam. Ini mencakup faktor geologi seperti tsunami Aceh tahun 2004, faktor hidrometeorologi seperti banjir bandang, hingga ancaman ekstraterestrial. Kedua, bencana non-alam. Ini biasanya berakar dari kegagalan sistem buatan manusia atau masalah biologi, contohnya kecelakaan pabrik kimia, atau yang paling segar diingatan kita, pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah bencana sosial. Insiden yang murni meletus dari dinamika komunal seperti konflik antar etnis atau aksi terorisme. Hal lain yang sangat krusial adalah temporalitas atau waktu kejadian bencana tersebut. Ada bencana yang sifatnya tiba-tiba atau sudden onset seperti gempa bumi. Bencana semacam ini memaksa kita untuk memberikan respon taktis dan darurat dalam hitungan jam bahkan menit. Di sisi lain ada bencana slow onset yang datang perlahan, seperti kekeringan panjang. Walaupun kita punya sedikit waktu untuk bersiap, bencana tipe ini justru menuntut intervensi strategis jangka panjang agar tidak berujung pada krisis kelaparan struktural. Jadi, apa yang sebenarnya menentukan seberapa parah dampak sebuah krisis? Para perencana krisis melihat beberapa variabel utama. Skalanya, apakah ini hanya di satu desa atau melanda seluruh benua? Lalu, seberapa sering hal itu terjadi dan apakah bisa diprediksi? Berapa lama durasinya? Dan tentu saja tingkat kerusakan fisik yang ditinggalkan. Parameter-parameter inilah yang akan Anda gunakan nanti untuk menghitung berapa banyak logistik dan personel medis yang harus diterjunkan ke titik nol. Sekarang, mari kita beralih ke bagian ketiga, dinamika siklus bencana. Perhatikan konsep ini baik-baik karena ini adalah fondasi manajemen kebencanaan modern. Penanggulangan krisis itu sama sekali bukan garis lurus yang selesai begitu saja saat tim SAR kembali ke markas. Tidak. Ini adalah siklus yang sangat dinamis dan berputar terus-menerus. Apa yang kita lakukan di fase sebelum bencana akan menentukan tingkat keselamatan saat bencana terjadi dan mempercepat fase setelah bencana. Semuanya saling mengunci. Secara sistematis, siklus berputar ini kita pecah menjadi 3 langkah. Tahap prabencana. Di sini kita bicara soal mitigasi struktural, seperti membangun fasilitas tahan gempa, dan kesiapsiagaan seperti simulasi evakuasi. Lalu, saat bencana terjadi, kita otomatis masuk ke fase tanggap darurat. Di detik-detik ini, fokusnya hanya satu, penyelamatan nyawa manusia.
Begitu situasi akut mereda, kita beralih ke pasca bencana, fase yang panjang untuk pemulihan, rehabilitasi, dan membangun sistem yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Masuk ke bagian keempat, analisis dampak multidimensi. Kehancuran infrastruktur fisik adalah pukulan pertama yang paling terlihat. Hancurnya jembatan, jalan raya, dan rumah sakit bukan sekedar kerugian material. Bayangkan, jalan yang putus secara instan mengisolasi area terdampak. Ini adalah rintangan terbesar bagi ambulans dan tim medis untuk masuk. Isolasi fisik semacam ini bisa berakibat sangat fatal bagi korban di dalam sana yang sedang berpacu dengan waktu pendarahan atau infeksi. Namun tentu saja, biaya tertinggi dari sebuah krisis dibayar dengan nyawa manusia. Selain jatuhnya korban jiwa dan cedera fisik traumatis, ada ancaman raksasa yang mengintai pasca bencana. Populasi besar yang dipaksa tidur berdesakan di tenda pengungsian dengan sanitasi seadanya, itu adalah inkubator sempurna untuk ledakan wabah penyakit menular. Belum lagi, trauma psikologis mendalam yang penyembuhannya memakan waktu bertahun-tahun. Dari sisi ekonomi, bencana menciptakan kelumpuhan yang luar biasa cepat. Pabrik hancur, sawah gagal panen, pasar berhenti beroperasi. Ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian dalam skala masif. Dampaknya apa? Masyarakat yang secara ekonomi sudah rentan akan langsung terperosok lebih dalam ke jurang kemiskinan struktural. Ini membuat fase pemulihan mandiri mereka menjadi nyaris mustahil tanpa intervensi negara. Dan dampak yang sering terlupakan, namun sangat destruktif, adalah dampak sosial budaya. Bencana itu bisa dengan mudah merobek tatanan masyarakat yang sudah terbangun ratusan tahun. Hilangnya tokoh masyarakat, hancurnya situs warisan budaya yang menjadi identitas komunal, ditambah rasa putus asa karena lambatnya bantuan, kondisi ini adalah bahan bakar utama munculnya konflik sekunder. Pengungsi bisa saling bertikai hanya untuk memperebutkan akses air bersih atau makanan. Ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang paling relevan untuk Anda, peran strategis laboratorium medis. Saat televisi meliput lokasi bencana, publik biasanya hanya melihat relawan SAR atau dokter bedah di tenda darurat. Tapi sebagai akademisi, kita tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan laju krisis dari balik layar. Anda, para profesional teknologi laboratorium medis, adalah tulang punggung absolut dari seluruh sistem respons kesehatan masyarakat. Tanpa hasil lab yang cepat dan akurat, dokter dan epidemiolog di lapangan pada dasarnya hanya meraba-raba, bertempur dalam keadaan buta, melawan ancaman mikroskopis yang mematikan. Di masa krisis, ada 5 pilar tanggung jawab krusial yang ada di pundak laboratorium medis. Mulai dari diagnosis penyakit infeksi yang akurat, pengawasan data epidemiologi untuk pembuat kebijakan, pengujian kualitas pasokan air dan makanan, jaminan ketersediaan transfusi darah yang aman, hingga penelitian berkelanjutan untuk memantau mutasi patogen di area bencana. Mari kita bedah 2 pilar pertama. Di barak pengungsian, penyakit seperti kolera, leptospirosis, dan demam tifoid berpotensi membunuh lebih banyak korban ketimbang gempa atau tsunami awalnya. Nah, kemampuan laboratorium medis untuk mengisolasi patogen tersebut dalam hitungan jam, serta memetakan pola epidemiologinya, adalah satu-satunya senjata yang kita punya untuk mendeteksi klaster infeksi lebih awal. Data dari Anda lah yang menentukan kapan dan di mana zona karantina harus segera diberlakukan. Pilar krusial lainnya adalah logistik dan suplai darah. Anda adalah penjaga gawang untuk memastikan air dan makanan yang dibagikan ke pengungsi bebas dari bakteri bawaan. Dan yang tidak kalah menegangkan, saat pasien dengan trauma berat berdatangan membutuhkan operasi amputasi darurat, permintaan darah akan melonjak drastis. Di saat kaos seperti itu, laboratorium tetap harus teguh menjaga standar ketat screening pendonor massal untuk memastikan suplai darah tidak terkontaminasi penyakit mematikan seperti HIV atau hepatitis. Sebagai penutup sesi profesor kali ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal esensial. Kita baru saja melihat bagaimana dinamisnya siklus sebuah krisis, dan bagaimana dampaknya bisa melumpuhkan fondasi kehidupan masyarakat hanya dalam hitungan menit. Pertanyaan terbesarnya adalah, melihat realitas destruktif ini, apakah sistem kesehatan kita, dan secara spesifik, apakah Anda secara intelektual dan mental benar-benar sudah siap untuk berdiri kokoh di garis pertahanan terakhir ketika krisis berikutnya datang menghantam? Demikian paparan analitis mengenai konsep dasar bencana kali ini. Kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video pembelajaran seperti ini. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.